Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Ayu, nomor induk mahasiswa A11118135. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini dalam video saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia, di mana saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan dari 3 negara yang ada di Eropa. Adapun 3 negara yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama Jerman, yang kedua Swedia, dan yang ketiga Belanda. Pendidikan pradasar untuk anak usia 2 hingga 6 tahun sifatnya tidak wajib di Jerman. Sedangkan sekolah yang sifatnya wajib di Jerman yaitu selepas dari sekolah pradasar, yaitu usia 6 tahun. Mata pelajaran yang sama diberikan kepada seluruh siswa sekolah dasar hingga kelas 4. Para siswa di akhir tahun keempat kemudian dipisahkan berdasarkan kecakapan kompetensi dari tingkat intelijensi, peringkat kelas, dan adapun juga yang berdasarkan kesepakatan dari orang tuanya untuk melanjutkan di salah satu dari ketiga kelas yang berbeda. Adapun ketiga kelas yang berbeda yang telah saya jelaskan di atas tadi, yang pertama ada Hauptschule, di mana di sini kelasnya menitik beratkan pada pelajaran berbasis kejuruan dan praktik. Jenis kelas yang ditempuh hingga kelas 9 ini berorientasi pada sekolah kejuruan, di mana siswa dapat mengikuti magang di perusahaan selain belajar di dalam kelas. Jadi, kelas yang kedua adalah gimnasium. Jenis kelas ini ditempuh hingga kelas 12 atau kelas 13. Kelas ini berorientasi untuk melanjutkan studi di universitas. Jenis kelas ini diakhiri dengan ujian kompetensi untuk mendapat abitur ijazah prasyarat untuk mendaftar kuliah. Dan kelas yang ketiga adalah real school. Di samping mata pelajaran reguler, bidang keterampilan juga diberikan pada kelas ini yang ditempuh hingga kelas 10. Sehingga lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan yang lebih tinggi dan mendapat kesempatan magang di perusahaan ataupun mengikuti matrikulasi beberapa tingkat di gimnasium untuk mendapatkan abitur prasyarat untuk masuk perkuliahan. Kita lanjut ke negara yang kedua, yaitu negara Swedia. Nah, pendidikan yang ada di negara Swedia memiliki kualitas yang sangat bagus, yang dikarenakan kondisi negara Swedia yang sangat maju dan tingkat ekonomi dan keamanan yang tinggi, yang menjadikan Swedia memiliki tingkat pendidikan yang sangat berkualitas. Sistem pendidikan wajib yang ada di negara Swedia hampir sama dengan negara Indonesia, yaitu hingga jenjang SMA, SMK atau sederajat, yang diwajibkan sekolah sampai 15 tahun. Dari berkualitasnya sistem pendidikan yang ada di Swedia, adapun beberapa kelebihan sistem pendidikan yang ada di Swedia, yaitu yang pertama, pendidikan yang berkualitas tinggi, dan yang kedua, menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa yang wajib di sana, dan yang ketiga, banyak sekolah swasta yang dengan program internasional, dan yang keempat, tingginya tingkat kehidupan dan keamanan yang ada di Swedia, dan yang kelima, program master mendapatkan beasiswa di Swedia. Setelah menjelaskan beberapa kelebihan sistem pendidikan yang ada di Swedia, adapun kontra. Yang pertama, biaya kuliah yang sangat mahal, dan yang kedua, tinggal di Swedia tidak murah. Perumahan disewa, produk dan jasa yang sangat mahal, dan yang ketiga, sistem pendidikan Swedia itu selalu dalam fokus perhatian dari organisasi pemerintah, sepenuhnya dikendalikan oleh Departemen Pendidikan Negara. Baik, kita lanjut ke negara ketiga, yaitu negara Belanda. Sistem pendidikan yang berada di negara Belanda sedikit berbeda dengan di Indonesia. Jika di Indonesia, rata-rata orang atau anak belajar 3 atau 6 tahun setelah SD, namun di Belanda belum tentu setiap orang harus menempuh jalur itu. Adapun yang membedakan
sistem pendidikan di Belanda adalah penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademi dari siswa yang bersangkutan. Di sini ada beberapa jenis kategori, akan saya jelaskan. Yang pertama ada pendidikan tingkat dasar. Pendidikan tingkat dasar yaitu mulai diwajibkan sejak anak berusia 5 tahun berlangsung selama kurang lebih dari 8 tahun. 7 tahun diantaranya merupakan wajib belajar. Itu adalah pendidikan tingkat dasar dan lanjutan, yang biasa disebut primer and secondary education. Dan yang kedua ada pendidikan tingkat menengah dan kejuruan, yang biasa disebut dengan senior secondary vocation education and training. Nah, pendidikan tingkat menengah kejuruan yang dikenal dengan tingkat MBO itu dilangsungkan dari 4 tahun. Diberikan dalam beberapa jurusan, antara lain ada jurusan ekonomi, teknik, perawatan diri, kesejahteraan, dan pertanian. Nah, program MBO ini diberikan dalam 4 tingkatan, dari 1 sampai 4 tahun, dan hanya lulus dari tingkat 4 MBO saja yang memiliki akses ke HBO. Akan lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu pendidikan tingkat tinggi yang biasa disebut higher education. Jadi pendidikan tingkat tinggi ini di Belanda terdiri dari 2 bagian, yaitu HBO yang tadi dan WO. Nah, HBO memberikan pendidikan yang bersifat siap guna untuk siswa yang ingin langsung terjun ke lapangan pekerjaan praktis. Sedangkan universitas memberikan pendidikan yang bersifat spesifik penjurusan berdasarkan ilmu-ilmu murni. Kita lanjut ke bagian 4, yaitu HBO. Nah, HBO ini adalah lulusan program yang berhak menggunakan titel yang berkaitan dengan jurusan. Adapun yang kelima yaitu pendidikan jasmani. Status pendidikan jasmani di negeri Belanda telah berkembang dalam 20 tahun terakhir ini. Ruang terbuka untuk bergerak mendapat perhatian yang sangat baik dan juga perhatian terhadap tersedianya ruang-ruang tertutup dan juga kolam renang itu. Kita lanjut ke 6, yaitu pendidikan khusus. Nah, di Belanda ini memiliki pendidikan khusus. Tercatat sebanyak 20 macam, mulai dari sekolah bagi anak-anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar hingga pada anak-anak yang cacat ganda. Itu bisa masuk ke bagian pendidikan khusus. Kita lanjut ke bagian nomor 7, yaitu pendidikan orang dewasa dan pendidikan non-formal. Organisasi pendidikan bagi orang dewasa dan pendidikan non-formal baik negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Nah, pendidikan orang dewasa bagi orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas. Masuk ke bagian 8, sistem kredit dan penilaian. Jadi sejak tahun 2002 sistem pendidikan di Belanda itu menggunakan sistem kredit atau poin. Jadi satu kredit mewakili 28 jam kerja atau studi kampus, belum termasuk jam pelajaran di rumah, dan 60 kredit mewakili 1 tahun ajaran penuh. Itulah penjelasan dari ketiga negara yang ada di negara Eropa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.